Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel kita yang biasa membahas seputar dunia musik ya guys. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba membahas salah satu tokoh sosok seorang Ebit G. Ade, yang dimana karya-karyanya banyak banget manfaatnya bagi bangsa ini ya. Bicara tentang Ebit G. Ade yang bernama lengkap Abid Ghoffar bin Abu Ja'far ini memang menjadi sosok yang inspiratif bagi musisi di tanah air. Dan ini profil beliau kita kutip dari kompasiana.com ya. Kita bicara tentang salah satu karyanya, yaitu karya lagunya, yaitu Titip Rindu Buat Ayah, yang dirilis pada tahun 1996. Pecinta lagu lawas terutama di era 80-an pasti mengetahui penyanyi legend Ebit G. Ade, Haji Abid Ghoffar bin Abu Ja'far, atau lebih dikenal nama panggungnya adalah Ebit G. Ade. Itu nama lengkap beliau guys. Merupakan salah satu musisi besar yang berasal dari negara Indonesia. Lirik musiknya yang indah serta penuh makna membuat lagunya digemari oleh banyak kalangan. Ya, kita aja yang muda-muda suka ya karya-karya beliau, apalagi yang mungkin para legend yang seangkatan beliau ya. Tak hanya para orang tua yang menyukai lagu dari Ebit G. Ade, ya benar kan? Namun anak muda pecinta musik juga banyak yang menyukai hasil karyanya. Seorang yang mahir dalam membuat puisi. Jadi keluarga beliau banyak seniman juga ya. Dan pada akhirnya beliau menciptakan lagu-lagunya yang membuat ia semakin dikenal seantero Indonesia. Ya memang pasarnya beliau ini kelasnya di atas ya, punya karisma khusus untuk karya-karya beliau ya, yang udah kita nyanyiin siang tadi ya. Oke, terima kasih banyak buat para ayah dan juga anak-anaknya yang harusnya selalu menghormati orang tuanya ya. Dalam lagu ini digambarkan sosok ayah yang bekerja keras demi keluarganya. Udah martabatnya seorang ayah bekerja keras untuk kehidupan keluarganya ya. Sudah jadi koda dan kadarnya seorang laki-laki, apalagi seorang ayah ya. Nah, dalam lirik ini juga menggambarkan seorang ayah yang sudah tua namun tetap bekerja, sebagaimana sering terjadi pada masyarakat. Seorang ayah yang bekerja keras bahkan hingga usia senja demi kebutuhan keluarganya. Di sini digambarkan seorang anak yang sudah besar dan merindukan sosok ayahnya ketika ia masih kecil, di mana seorang ayah menjadi tulang punggung keluarga dan sosok yang selalu ada bagi anak. Sosok yang siap menjadi payung ketika hujan, menjadi penghibur di kala sedih, dan banyak hal lainnya yang dirindukan dari sosok ayah oleh sang anak. Nah, bagi kamu-kamu yang udah punya anak, apakah Anda sudah jadi ayah yang baik? Tanyakan hal itu pada diri Anda sendiri. Seorang ayah tentu lebih banyak pengalamannya daripada seorang anak. Hal ini digambarkan dengan lirik "Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini". Sini memaknai seorang ayah melalui perjuangan yang sangat sulit dalam kehidupan demi menafkahi keluarganya. Di sini juga seorang anak kagum kepada ayahnya dan si anak mulai merasakan pahitnya kehidupan. Dan pada satu titik kita sebagai anak juga akan merasakan bagaimana rasanya perjuangan seorang ayah kita saat kita mencapai umur seusia beliau, dan kita sudah punya anak, kita akan mengerti bagaimana perjuangan seorang ayah. Karena saya sudah mempunyai anak juga guys. Jadi sedikit banyaknya saya sudah mempunyai pengalaman itu, dan memang benar kita rasakan bagaimana jadi seorang ayah itu tidak gampang guys. Lagu ini juga bisa jadi bahan renungan bagi seorang anak atau bagi kita yang baru berumah tangga dan akan mempunyai seorang anak, apalagi yang sudah punya anak. Ini bisa jadi bahan renungan bagi kita, renungan untuk menghargai kerja keras seorang ayah. Gimana ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin bagi beberapa orang sosok ayah adalah seorang yang kurang dekat dan sibuk akan pekerjaannya. Namun jangan melihat mereka seakan tidak ada sayang pada anaknya. Ekspresi rasa sayang seorang ayah pada anaknya tidak sama ekspresi seorang ibu kepada anaknya. Orang ayah akan menangis di belakang panggung ketika anaknya sudah menikah.
Dan itu saya alami sendiri ketika saya menikah ataupun kakak-kakak saya menikah, itu selalu ayah saya menangis di belakang. Itu pengalaman pribadi kita ya. Jadi benar kata orang-orang tua dulu, siapa yang menangis di belakang pelaminan ketika kamu sedang menikah? Ya tentu ayah kamu, karena di saat itu seorang ayah akan melepaskan tanggung jawabnya. Bukan seluruhnya sih. Jadi beda ya cara seorang ayah dan ibu untuk kasih sayang kepada sang anak. Seorang ayah cenderung untuk bekerja keras untuk anaknya dan mendoakannya, tetapi seorang ibu cenderung untuk merawat anaknya dari kecil dan hadir di saat-saat penting. Inilah termasuk dalam bentuk kasih sayang tersirat yang sering diabaikan oleh sang anak. Dan seorang anak suatu saat pasti akan merasakan dan melihat kasih sayang ayahnya itu sangat besar, guys. Tidak ada mantan anak atau mantan orang tua. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like and subscribe-nya bagi yang belum. Sampai ketemu di video-video kita yang lain. Oke, dadah, see you.